Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Surah Al-Buruj, ya. Ashab al-ukhdud. Al-ukhdud ini sebenarnya adalah parit panjang, parit yang panjang. Nah, jadi kalau ada parit panjang itu disebut dalam bahasa Arabnya ukhdud. Pembuat parit itu disebut dengan ashab. Berarti ashabul ukhdud adalah para pembuat parit. Tapi parit yang dimaksud dalam ayat ini bukan parit biasa, Bapak Ibu. Bukan parit isinya air boten, tapi isinya apa? Api. Jadi mereka buat parit yang panjang, kemudian mereka membuat api di dalam parit itu. Tujuannya apa? Biasa penguasa dahulu bila ada yang melanggar dan tidak sesuai dengan keinginan penguasa, mereka akan dihukum dengan dibakar masuk dalam parit itu. Karena ashabul ukhdud ini tidak disebut siapa mereka dan di mana peristiwa ini terjadi, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ini berkaitan dengan suatu kaum yang menganiaya Nabi Daniel. Pernah dengar Nabi Daniel enggak? Nabi Daniel itu nabi dari Bani Israel. Yang biasa kita kenalkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Sebenarnya ada nabi lain dari Bani Israel yang bernama Daniel. Jadi kalau ada orang namanya Daniel itu nama nabi, Pak. Nama nabi. Daniel, Nabi Daniel punya pengikut, ya, beberapa pengikutnya, tapi sebagian besar daripada kaumnya tidak mengikuti Nabi Daniel. Akhirnya Nabi Daniel dan pengikutnya dibakar, dimasukkan ke dalam parit yang isinya api. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini, kata pendapat yang kedua, berkaitan dengan Raja Persia yang menghalalkan perkawinan sesama mahram. Kan dalam Islam tidak boleh itu. Kawin dengan mahram itu tidak boleh, ya. Kalau panjenengan punya mahram cantik, solehah, kemudian cerdas, harus ikhlas dilepas untuk orang lain. Jangan sampai karena eman kalau dapat orang lain akhirnya dinikahi sendiri. Ini melanggar syariat. Nah, Raja Persia pernah menghalalkan perkawinan mahram, tapi ulama-ulama yang ada di tempat itu tidak membolehkan, ya, mengkritik raja. Akhirnya para ulama dibakar oleh Raja Persia, dimasukkan ke dalam parit yang isinya api. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang masyhur, Bapak Ibu, pendapat yang kuat, yaitu dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa di negeri Yaman, tepatnya di Najran, ya, ada seorang raja, ada seorang penguasa yang zalim. Dia mengaku sebagai Tuhan dan benci kepada orang beriman. Kisah ini terjadi 70 tahun sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi kita lahir. Raja penguasa yang zalim itu, Bapak Ibu, dia selain zalim mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi masyarakatnya, rakyatnya dipaksa mengakui dia sebagai Tuhan. Setiap raja penguasa yang tidak bertumpu pada syariat Allah, biasanya mereka akan menggunakan ahli sihir atau dukun sebagai pendukungnya, ya. Itu biasa. Bukan hanya raja zaman dulu, sampai sekarang begitu ada, ya. Saking ingin, jangankan menjadi penguasa, ya,
ketika dia ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pemimpin, ada sebagian orang yang melakukan cara-cara perdukunan, Pak. Ngoten. Datang ke dukun ini minta jampi-jampi, datang ke dukun ini dan seterusnya. Itu bukan hal yang baru, dari dulu sudah ada. Ya, jadi seorang raja, seorang pemimpin yang tidak bertumpu pada syariat Allah biasanya menggunakan dukun atau ahli sihir sebagai pendukungnya. Ya. Nah, raja yang zalim tersebut dia memiliki ahli sihir yang usianya sudah tua, sudah sepuh, ya. Sehingga ahli sihir itu meminta kepada raja untuk didatangkan anak muda yang dapat diajarkan ilmu sihir sebagai penerus sihirnya. Ngaten. Dan yang diminta oleh ahli sihir itu gulam, disebutkan dalam tafsirnya gulam. Gulam itu usia 3 sampai 7 tahun. Karena memang mengajari anak usia 3 sampai 7 tahun itu lebih cepat, Pak. Lebih cepat nangkapnya dan juga lebih panjang ingatannya. Nah, beda dengan usia-usia yang sudah di atas 20 ke atas, 20 ya, 20, 25, 30. Pikiran sudah sibuk. Sibuk dengan apa kalau usia 20 itu? Ya, kalau anak muda biasanya sibuk dengan cari jodoh. Nanti sudah ketemu dengan jodohnya, udah menikah, sibuk cari kerja. Udah bekerja, sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan dunia. Makanya belajar di usia-usia 20 ke atas, apalagi usia seperti panjenengan ini, susah untuk fokus, susah, ya. Fokusnya sebentar. Di sini fokus, habis ini hilang. Tapi masih mending daripada tidak belajar sama sekali, ya. Baik. Maka ahli sihir itu meminta kepada raja untuk didatangkan gulam, anak muda usia 3 sampai 7 tahun, agar dia nantinya bisa melanjutkan perjuangan sihirnya, ya. Jadi ada orang itu mengajarkan keburukan supaya yang diajarkan itu melanjutkan keburukannya. Nah, maka kita yang baik-baik, yang punya ilmu baik-baik, harus semangat mengajarkan kebaikan supaya kebaikan ini tetap dilanjutkan oleh orang-orang setelah kita. Maka didatangkanlah anak muda. Kemudian ditugaskan anak muda itu untuk menemui ahli sihir setiap hari. Ya. Anggaplah misalnya dijadwalkan setiap hari dia harus datang jam 7 pagi. Nah, maka dia berangkat dari rumahnya ke rumah ahli sihir. Di tengah-tengah perjalanan, Bapak Ibu, ya, dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu orang ahli agama. Anggaplah kiai, ya. Jadi saya nanti akan selalu menyebut kiai ke belakangnya, tidak menyebut dengan istilah rahib. Dia bertemu dengan seorang kiai. Kiai itu ahli ibadah, ahli agama. Maka pemuda itu tertarik, ya, tertarik. Akhirnya dia mampir ke rumahnya si kiai, mampir dulu, ya, mampir setengah jam lah berdialog. Kemudian si kiai itu mengajarkan agama kepada anak muda tersebut. Setelah setengah jam dia berangkat sampai ke rumah ahli sihir. Tentu sampainya telat, ya toh. Nah, harusnya dia sampai jam 7, ternyata dia sampai ke rumah ahli sihir itu jam 7.30. Akhirnya ahli sihir itu marah. Maka sama ahli sihirnya dipukul. Jadi pendidikan orang dulu itu memang keras, ya. Orang dulu tuh pendidikannya keras. Termasuk juga guru-guru ngaji dulu kan tidak selembut sekarang. Kalau sekarang keras sedikit dilaporkan, betul nggak? Kalau dulu ada santri telat melayang, Pak, meja ngaji ini melayang. Kalau di tempat saya tidak tahu kalau di Malang ini, ya. Tapi kalau di tempat saya guru-guru ngaji itu memang tegas kepada murid-muridnya. Jadi ahli sihir itu memukul si anak muda tersebut ketika dia datang telat, ya. Karena datangnya telat, maka pulangnya pun juga telat.
dia pulang ke rumahnya telat, akhirnya sama orang tuanya dipukul juga, ya. Pulang telat, datang telat dipukul oleh ahli sihir, pulang telat dipukul oleh orang tuanya, ya. Maka dia pun mengadu kepada si kiai, ya, mengadu. Maka kemudian kata kiainya, nah, nanti kalau kamu telat datang ke ahli sihir, bilang bahwa kamu ditahan oleh orang tuamu. Dan nanti kalau kamu telat pulang, bilang kepada orang tuamu kamu ditahan oleh ahli sihir. Ini berbohong tidak nih? Berbohong. Tapi berbohong untuk kebaikan, kemaslahatan itu boleh Bapak Ibu. Nabi Ibrahim saja pernah melakukan akal-akalan atau bahasa kasarnya berbohong. Nabi Ibrahim ketika diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka, ya, tapi Nabi Ibrahim tidak mau karena itu bertentangan dengan syariat Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim saat itu berkata, "Inni sakim, saya sakit." Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit, tapi beliau buat alasan inni sakim, saya sakit. Ini disebut oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat. Ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud sakit itu oleh Nabi Ibrahim bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Cuman kan kalau dibilang sakit, orang memandang sakit apa? Sakit fisik, ya. Maka berbohong untuk kemaslahatan, untuk kebaikan agama itu hukumnya diperbolehkan, ya. Kemudian terus dia jalani kan, berangkat dari rumah mampir ke rahib, kemudian setelah itu datang ke ahli sihir, ya. Suatu hari Bapak Ibu, ketika dia berangkat dari rumahnya menuju tempat ahli sihir, kemudian dia mampir ke rumahnya si rahib itu atau si kiai tersebut. Setelah itu dia berangkat ke ahli sihir. Di tengah perjalanan ada binatang besar berada di tengah-tengah jalan yang menghalangi orang-orang untuk lewat. Tidak ada yang berani lewat di jalan itu karena ada binatang besar. Dilempar, tidak lari oleh orang-orang. Akhirnya si pemuda itu berkata, "Saya ingin membuktikan siapakah ajarannya yang benar, apakah ahli sihir atau si kiai itu yang ajarannya benar." Kemudian dia mengambil sebongkah batu. Kata dia, "Jika ajaran kiai itu benar, maka batu ini saya lemparkan, binatang itu akan mati. Binatang itu akan mati." Maka dilempar oleh dia. Ternyata benar, binatang yang besar itu mati. Dia pun yakin bahwa ajaran yang benar adalah bukan ajaran ahli sihir, tapi ajaran kiai atau si rahib. Setelah pulang dari ahli sihir, dia mampir ke rahib, lalu dia bercerita, ya, ringkas ceritanya. Si rahib berkata, "Wahai pemuda, kamu lebih mulia dan lebih hebat dari saya. Setelah ini kamu akan mendapatkan suatu yang lebih besar lagi, dan kamu akan mendapatkan ujian yang besar dari Allah. Bila nanti kamu mengalami ujian yang besar, jangan katakan di mana keberadaan saya." Ternyata Bapak Ibu, anak muda usia 3-7 tahun lah, anggaplah usia 7 tahun, itu diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Usia 7 tahun Allah kasih kelebihan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penyakit buta diusap oleh dia, sembuh, ya. Penyakit apa saja diusap oleh si anak muda itu langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada sebagian manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk dapat menyembuhkan penyakit. Ada, Pak. Ini namanya karomah, kemuliaan. Bukan kesaktian, tapi itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu ketika
raja atau penguasa itu punya teman dekat, matanya buta, ya, matanya buta, kena penyakit sehingga matanya buta. Kemudian teman raja itu mendengar ada seorang pemuda yang bisa mengobati penyakit buta. Nah, pemuda itu dipanggil oleh temannya raja. Setelah datang, temannya raja itu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, saya dengar-dengar kamu bisa mengobati segala macam penyakit, termasuk penyakit buta." Kata anak muda itu, "Tidak, saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa menyembuhkan." "Lah buktinya banyak orang berobat kepada kamu lalu sembuh." Kata si anak muda itu, "Yang menyembuhkan bukan saya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah." Anak muda itu mengajarkan kepada kita semua tidak boleh menyandarkan penyembuhan kepada selain Allah. Tidak boleh kita berkata, "Saya minum obat ini sembuh, saya minum obat ini sembuh." Berarti dia menyandarkan kesembuhan kepada obat. Tidak boleh. Itu kalau dalam ilmu tasawufnya Bapak Ibu, ini termasuk ucapan yang syirik, karena dia menggantungkan kesembuhan terhadap obat. Harusnya dia berkata, "Alhamdulillah, ya, perantara minum obat ini Allah berikan kesembuhan kepada saya." Begitu. Maka anak muda itu berkata, "Saya tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah." Temannya raja itu bertanya, "Siapa itu Allah?" Kata anak muda, "Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Kemudian, "Bisakah engkau menyembuhkan penyakit butaku, wahai anak muda?" Kata anak muda, "Tidak bisa, kecuali Allah yang bisa menyembuhkan. Kalau kamu ingin sembuh," kata si anak muda, "kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka temannya raja itu beriman kepada Allah, dia bersyahadat. Setelah itu si anak muda berdoa kepada Allah lalu mengusap matanya. Tiba-tiba matanya sembuh, bisa melihat kembali, ya. Kemudian temannya raja itu datang kepada penguasa. Penguasa atau raja itu heran, "Loh, matamu kok sudah sembuh? Kepada siapa kamu berobat? Siapa yang sudah menyembuhkan kamu?" Temannya raja itu menjawab, "Allah." "Siapa itu Allah?" kata raja. "Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu." Kata raja, "Adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku?" Temannya raja itu tetap menjawab, "Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Akhirnya dia dibunuh oleh raja, ya. Kemudian raja dapat informasi bahwa yang mengobati penyakit temannya itu adalah si anak muda tadi. Maka si anak muda itu dipanggil. Kemudian ditanya, "Wahai anak muda, siapa Tuhanmu?" "Allah." "Adakah Tuhan selain aku?" "Ada, Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian anak muda itu dihukum, ya. Si raja memanggil beberapa pasukannya untuk menghukum si anak muda ini. Pertama, Bapak Ibu, dibawa ke gunung, dibawa naik ke atas gunung, kemudian dijatuhkan. Ternyata anak muda itu tetap hidup. Dibawa ke laut, dijatuhkan dalam laut, tetap hidup, ya. Akhirnya raja heran, kok bisa, ya, si anak ini tetap hidup walaupun dijatuhkan dari gunung, kemudian dilemparkan ke dalam laut, ya, tetap hidup. Akhirnya raja itu berkata, "Wahai anak muda, apa kesaktianmu sehingga kamu tetap hidup walaupun kami menghukum engkau?" Kata anak muda itu, "Wahai raja, wahai tuan, kamu tidak akan dapat membunuh saya kecuali kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Kalau kamu melakukan apa yang saya perintahkan, barulah kamu dapat membunuh saya." Maka saat itu raja berkata, Apa perintahnya?" "Kamu kumpulkan semua rakyatmu di suatu lapangan, kemudian setelah itu saya disalib," kata anak muda itu. "Setelah saya disalib, kemudian dipanah.
Tapi sebelum dipanah sebutlah nama Allah. Sebelum dipanah sebutlah nama Allah. Maka raja melakukan itu. Oke lah. Nah, setelah masyarakat sudah berkumpul, rakyatnya sudah berkumpul, dia pun disalib, kemudian dipanah. Panahan yang pertama Bapak Ibu, yang memanah itu tidak sebut nama Allah, maka tidak tepat sasaran. Yang kedua juga demikian, pemuda itu mengingatkan, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka kalian akan dapat membunuh saya. Maka saat itu yang bertugas menyebut nama Allah, kemudian si pemuda itu meninggal dunia. Masyarakat yang menyaksikan, rakyat yang menyaksikan langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.